Baca dulu. Oke. Ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa. Oke. Sebenarnya topik kali ini tentang agnostik, penjelasannya cukup berat ya. Saya pun sebenarnya nggak begitu menguasai, tapi saya rasa ini menjadi topik yang cukup baik karena topik ini bisa membuka akal sehat kita, cara berpikir kita, yang saya harap kita kembali berdiskusi, tapi ya berdiskusi santai lah ya kan, karena ya topiknya ini berat. Bahkan nggak semua orang awam, contohnya saya yang awam ini, bisa menjelaskan topik ini dengan detail gitu ya. Tapi saya akan coba jelaskan secara masuk akal saja. Yang pasti kita tetap menjelaskan. Kita tetap. Saya lupa ya openingnya ya. Seperti apa sih? Karena sudah berapa waktu nih saya nggak berbicara tentang agnostik. Ya, jadi agnostik, kreasionisme dan Scientology. Tiga hal ini sebenarnya basisnya adalah kembali ke beberapa pertanyaan-pertanyaan dari message atau Facebook chat, di komen YouTube juga, tentang apa sih yang dipercayai oleh agnostik tentang sesuatu yang kasat mata gitu mungkin ya, atau bukan kasat mata, atau secara prinsip berjalannya alam semesta atau hidup gitu ya kan. Karena kembali lagi, kalau dari video-video saya yang sebelumnya banyak berbicara kalau agnostik ini sering dibandingkan dengan deis atau disamaratakan dengan deis, dan saya pun berkali-kali mempertegas bahwa agnostik dan deis itu berbeda. Tapi untuk proses berjalannya fleksibilitas paham agnostik, kita juga memahami tentang beberapa teori lain yang sifat fleksibilitasnya dengan agnostik itu cukup dekat atau cukup akrab gitu ya. Yaitu adalah kreasionisme dan Scientology. Kalau dikait-kaitkan gitu ya. Kalau kita cocok logikan, agnostik ini adalah paham tentang gaya hidup. Kreasionisme adalah percaya tentang sesuatu yang memang tentang penciptaan, karena kreasionisme atau kreasi gitu ya, atau penciptaan. Dan Scientology adalah logiknya setelah kejadian kematian atau setelah kita mati. Tapi sekali lagi, ada beberapa hal yang memang prinsip-prinsip dasarnya tidak bisa menyatu. Jadi ya agnostik aja, kreasionisme aja, dan Scientology aja gitu ya. Dan sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa kenapa sih ini saling berkaitan dan cukup masuk akal untuk memberikan pemahaman orang bahwa agnostik ini berbeda dengan deisme, agnostik ini berbeda dengan ateisme, karena ya tingkat pola berpikirnya pun berbeda-beda. Nah, saya kembali menjelaskan bahwa agnostik itu adalah prinsip dasar pemahaman tentang ketidaktahuan. Jadi selama kita tidak tahu, kita punya hak untuk mencari tahu, gitu ya kan. Berbeda dengan ateis yang berhenti untuk mencari tahu dan lebih menjalani hidup secara natural saja, tanpa ada prinsip ketuhanan atau prinsip keterikatan tentang religion atau sikap religius gitu ya. Nah, kalau deis itu kan sudah jelas bahwa dia
akhirnya mempercayai proses-proses batin atau rohani yang tidak dimiliki agnostik atau tidak dimiliki ateis, ya bahkan tidak dimiliki ateis gitu ya. Nah, kalau ateis sudah jelas tidak percaya tentang prinsip ketuhanan, kita bisa katakan bahwa ateis hanya fokus terhadap ya semua ini sudah terjadi, semua ini memang ya kita nggak tahu sebab akibatnya apa, tingkat kebetulannya seperti apa, ya udah jalanin aja. Agnostik dan deis itu punya prinsip pemikiran yang masih melekat dengan prinsip sebab akibat. Ya kalau agnostik lebih ke semi ateis, kalau deis sudah yakin nih kalau mereka itu hidup dengan tujuan atau dengan prinsip atau pola hidup yang memang sebenarnya telah ditentukan gitu ya kan, dengan pilihan-pilihan yang sudah ditentukan juga mungkin ya gitu ya. Nah, creationism adalah prinsip dasar percaya tentang teori penciptaan. Nah, beberapa sub kepercayaan itu punya dimensinya sendiri dengan prinsip paham creationism ini. Contohnya, misalnya kamu percaya dengan prinsip kepercayaan penciptaan agama tertentu, ya kamu masuk dalam creationism, percaya agama tersebut atau kepercayaan tersebut gitu ya kan. Misalnya contohnya Islam mungkin, ya berarti kamu percaya tentang penciptaan Islam atau creationism Islam gitu kan. Kalau kamu Nasrani begitu juga, creationism Nasrani gitu ya, begitu dengan yang lain-lainnya. Dan yang kalau bersifat tunggal atau bersifat independen, ya ada deis gitu ya kan. Nah tapi bagaimana dengan agnostik? Apakah agnostik dengan creationism ini berkesinambungan atau berkorelasi? Kalau dengan deis mungkin pasti ya, karena orang-orang deis memang percaya kalau teori penciptaan itu benar adanya. Tapi kalau agnostik, sekali lagi, percaya tidak percaya, tapi ada prinsip-prinsip dasar kehidupan yang mungkin mendukung tentang teori penciptaan ini atau paham creationism. Contohnya kelahiran, ya kan, itu adalah sesuatu yang memang berbeda ya antara kata lahir dan kata cipta, tapi pada dasarnya ada prinsip sebab akibat yang berbicara bahwa terlahir itu mungkin sama dengan tercipta gitu ya kan. Ya miring-miring sedikit lah. Ya kalau begitu agnostik pun ya meyakini kalau kita semua kan pasti melewati proses kelahiran. Artinya kita melewati proses penciptaan juga begitu ya kan. Nah, dari mananya. Nah, ini yang menyebabkan konsep dasar paham creationism ini berbeda dengan agnosticism. Karena sekali lagi, ya kalau memang prinsip dasar penciptaan itu ada yang menciptakan, selama itu tidak atau selama itu berbicara tentang sesuatu yang magis, ya kita kan nggak melihat kemagisan itu, kita tidak melewati proses kemagisan itu. Tapi kita melewati fakta-fakta ilmiah yang logis yang memang bisa dijelaskan dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang memang berbicara tentang proses tersebut. Kalaupun seorang agnostik, saya bilang, percaya tentang teori penciptaan, yang dia yakini bahwa proses penciptaan ini harus ada landasannya, ya kan ya? Berbeda dengan ateis yang pastinya dia tidak ya terlahir aja, tercipta aja, ini dua makna yang berbeda. Nah kalau agnostik bisa jadi dia ada di posisi yang mengambang. Oke, kita anggap proses penciptaan atau teori penciptaan ini terjadi kalau dalam sisi manusia itu adalah kelahiran.
Kalau dari sisi alam semesta itu supernova, black hole dan lain-lain gitu ya. Karena akan kembali lagi ke pseudoscience. Kalau kita tidak menemukan prinsip ilmu pengetahuan yang bersifat absolut atau 100% memang valid, ya kita cari yang paling dekat, yang 90% valid, 80% valid, 70% valid, dan selama ini mungkin secara logis tentang teori penciptaan, ya dasar-dasarnya itu. Kalau manusia tercipta dari kelahiran, kalau alam semesta tercipta dari beberapa pokok-pokok genre-genre ilmu pengetahuan tertentu, salah satunya supernova tadi dan supermassive black hole mungkin begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang membuat agnostik dan kreasionisme ini terpisah atau tidak bisa disatukan, tapi bisa saling bersekutu gitu ya, bersekutu gitu ya. Jadi ya ada memang beberapa orang yang memegang paham agnostik mempercayai tentang kreasionisme, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Tapi kalau deis itu sudah pasti dia percaya tentang teori penciptaan. Ateis hanya percaya tentang apa yang mereka percayai gitu ya. Nah, akhirnya saat ada penciptaan maka akan ada akhiran gitu ya. Karena penciptaan ini mungkin berbicara tentang awalan. Akhirannya sering nih ada DM ke saya atau pertanyaan-pertanyaan ke saya gitu ya. Bang, jadi apa nih yang ente percaya nih tentang kehidupan setelah kematian? Ya kan? Ada juga yang bertanya, menurut kamu apa sih yang bakal terjadi gitu ya setelah kita mati gitu ya kan. Nah, prinsip-prinsip ini ya jawabannya adalah setelah kamu mati kamu baru bisa tahu. Tapi mari kita bahas yang mungkin lagi-lagi paham yang bisa juga bersekutu dengan agnostik, agar orang ini juga tidak salah kaprah. Karena kan ya prinsip ketidaktahuan ini bukan berarti menutup diri, ya kan. Prinsip ketidaktahuan ini bukan berarti harus menutup diri, tapi bisa jadi kita berbicara tentang mencari tahu banyak hal lalu mencari yang paling logis. Tapi selama itu tidak terbukti 100%, kita tidak stuck di 100% ini atau kita tidak stop di 100% ini. Karena belum 100% dipercayai gitu ya kan. Sama seperti misalnya nih beberapa ceramah Dr. Zakir Naik yang berbicara bahwa kitab agama beliau itu berbicara tentang 80% fakta ilmiah yang terjadi gitu ya. Kalau ada yang 80%, kenapa harus mendengar yang kurang dari 80% atau membaca yang kurang dari 80% gitu ya kan. Nah, ini juga yang digunakan oleh prinsip dasar agnostik, bahwa kita ambil beberapa pokok-pokok, tapi selama kita tidak ada di dalam konsep dasar itu secara absolut, ya kita terus mencari dan terus mencari. Setidaknya tidak berhenti begitu ya, setidaknya tidak berhenti. Nah, Scientology ini adalah kepercayaan yang berkembang mungkin di Amerika, mungkin ya, besarnya itu di Amerika. Scientology ini bahkan punya rumah ibadah atau gereja atau perkumpulan begitu ya, dan yang ada di dalam ruang lingkup percaya atau paham ini itu ada orang besar seperti Tom Cruise kan, katanya Brad Pitt juga, dan beberapa ilmuwan seperti Neil Grayson yang banyak berbicara tentang agnostik juga. Dia termasuk dalam ruang lingkup kepercayaan Scientology ini, karena mereka punya church begitu ya, atau gereja gitu ya. Jadi kita bisa katakan bisa jadi Scientology ini adalah sebuah agama baru atau kepercayaan baru. Tapi saya tidak akan mengatakan itu sebuah kepercayaan atau agama, karena memang ya prinsip dasar agama itu harus tertulis secara valid gitu ya kan. Sedangkan paham Scientology ini masih dijabarkan dalam bentuk buku-buku bahasan ilmiah saja gitu ya kan. Jadi tidak dianggap sebuah kitab ya. Berbeda mungkin bahkan dengan bahasan saya sebelumnya, itu Illuminati, yang mereka punya buku yang mereka anggap ya kitabnya mereka begitu ya kan. Nah, tapi prinsip atau paham Scientology ini cukup masuk akal. Ini agak rumit di penjelasannya nanti ya. Karena mereka mempercayai bahwa hidup itu akan terus berlanjut. Ya,
bahwa konsep dasar kehidupan setelah kematian itu ya hidup lagi, mati hidup lagi, hidup mati. Ya, dengan kata lain reinkarnasi gitu ya. Tapi berbeda dengan beberapa pandangan agama tertentu yang mendukung reinkarnasi, Scientology menjelaskan proses reinkarnasi ini dengan prinsip ilmu pengetahuan yang cukup masuk akal. Salah satu pembahasannya adalah brainwave atau gelombang otak gitu ya. Kenapa gelombang otak? Jadi kalau diibaratkan tubuh kita nih ya. Tubuh kita itu memancarkan dua energi. Yang pertama adalah aura, yang kedua adalah gelombang. Nah, aura ini sifatnya hormonal atau elektromagnetik. Dan ini memang ya ada prinsip-prinsip teorinya yang tidak mungkin saya jelaskan juga ya, kalian cari aja di Google gitu ya. Dan yang kedua adalah gelombang yang terpancar langsung dari otak kita gitu ya. Nah, makanya ada peribahasa bahwa otak kita itu seperti komputer. Hanya saja otak kita ini adalah komputer artificial intelligence tingkat tinggi gitu ya. Ya ada yang membandingkan dengan otak kita tuh sama dengan kemampuan beribu-ribu komputer, bahkan beratus-ratus ribu komputer. Ya bayangkan gitu kan, 100.000 komputer dijadikan satu dan dia mampu berpikir dan bertindak secara alamiah dan menentukan keputusan-keputusan tertentu. Lalu datangnya dari mana nih gelombang otak kita ini? Nah, ini yang dipercaya oleh Scientology. Jadi kalau perbandingannya adalah sebuah sinyal dari perangkat tertentu, contohnya handphone misalnya ya. Kita punya handphone nih. Handphone ini akan memancarkan sinyal-sinyal. Selama sinyal ini aktif, maka handphone kita dapat aktif saling berkoneksi satu antara lainnya, satu dengan yang lainnya. Tapi sinyal ini tidak hanya berfungsi untuk konektivitas saja, tapi juga dengan apa yang dengan perangkat ini miliki gitu ya. Contohnya misalnya handphone ini kan punya perangkat-perangkat baterai dan segala macam, radiasi dan segala macam. Kalau ini semua tidak menyatu ya, handphone ini tidak bisa berfungsi. Dan kalaupun handphone ini sudah memiliki perangkat yang lengkap tapi dia tidak memiliki sinyal, tetap saja dia hanya akan stuck di situ aja gitu kan, dia tidak akan bisa terkoneksi dengan yang lainnya. Begitu pula gelombang otak. Dan kalau kita pelajari tentang brainwave atau gelombang otak, itu juga ada tentang theta, delta, alfa gitu ya, itu yang akan bicara juga tentang alam bawah sadar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti proses reinkarnasi ini diawali dari gelombang otak, ya kan? Nah, yang membedakan adalah perpindahan gelombang otak ini terjadi secara alami, ya kan? Penciptaan gelombang otak ini juga tercipta secara alami. Kalaupun ada ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang gelombang otak, dia tidak akan berbicara secara absolut atau valid dapat dipercaya banget gitu ya, gitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang masuk akal, gitu ya kan. Nah, contohnya yang saya jelaskan ini, saya hanya menjelaskan tentang yang masuk akalnya aja. Saya perumpamakan dengan handphone atau dengan perangkat yang lain, komputer, karena prinsip dasarnya seperti itu. Bahkan ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa manusia ini atau manusia itu adalah mechanical organic atau organic mechanical. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya handphone, komputer yang bersifat artifisial itu kan dia memang benar-benar mechanical gitu ya. Tapi kalau manusia itu mechanical organic. Jadi lebih kompleks lagi. Apalagi dengan didukung juga bahwa pengetahuan kita tentang otak itu belum sampai berapa persennya begitu ya kan. Karena kalau kita sudah memahami konsep kerja otak secara penuh gitu ya, artinya kita nggak tahu perkembangan medis kita itu mungkin luar biasa ya, karena sekali lagi otak itu adalah bisa dijadikan organ paling penting di dalam tubuh kita selain yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu kan sifatnya sifatnya itu berkesinambungan, sedangkan otak ini dia bisa berfungsi secara independen gitu ya. Contohnya saat kamu tidur begitu ya kan, tubuhmu bisa saja dalam posisi sleep mode.
atau semi mati gitu ya, tapi otakmu tidak, otakmu tetap berfungsi sedemikian rupa. Nah, kalaupun tubuhmu sudah memang benar-benar mati atau benar-benar rusak, otakmu tinggal memancarkan gelombang ini ke gelombang yang lain untuk menemukan perangkat yang lain lagi gitu ya. Nah, bedanya kalau handphone mungkin untuk bisa berfungsi sinyalnya ini dia menggunakan mungkin SIM card. Lalu SIM cardnya kalau sudah tidak bisa berguna ya dibuang. Tapi begitu SIM card ini dimasukkan lagi ke salah satu device, dia ada kemungkinan bisa berfungsi lagi. Tapi ya proses ini benar-benar sangat rumit untuk dijelaskan ya. Ya kalian bisa cari detailnya sendiri lah ya. Cuman kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Contohnya lagi nih. Yang membedakan proses reinkarnasi Scientology dengan yang lain, mereka percaya bahwa ada beberapa hal yang sering terjadi dengan kita ya, seperti deja vu, ya kan? Seperti pengalaman-pengalaman yang kita anggap kita pernah nih ngalamin, tapi itu nggak terjadi, tapi kita belum pernah mengalami itu secara 100% gitu. Kita percaya ini pernah terjadi. Mungkin ini terjadi, tapi kita nggak tahu itu terjadi di mana gitu ya. Indra ke-6, indra ke-7 gitu ya. Atau bisa jadi konsepnya adalah memang kita percaya bahwa kita punya kehidupan yang lain. Nah, kenapa sih manusia itu tidak bisa mengingat kehidupan sebelumnya? Ini juga dijelaskan di pemahaman Scientology bahwa manusia itu sebenarnya kan sudah hidup berapa kali nih. Tapi saat dia meninggal, otomatis gelombang sinyal dari dalam otaknya ini mencari perangkat yang lain atau mencari anak bayi gitu ya untuk dijadikan perangkat yang dia butuhkan untuk hidup kembali. Proses ini kan lama nih, otomatis memori ini akan lambat laun berkurang, atau bisa jadi ada tapi dia benar-benar ada di posisi paling belakang atau paling lama. Contohnya lagi, kamu menggunakan hard disk nih, memindahkan data dari satu. Ada kemungkinan datamu akan ada yang korup, gitu ya kan? Nah, apalagi ini yang sifatnya memang luar biasa artifisial. Makanya kadang-kadang mungkin mereka percaya ingatan itu muncul bisa dalam mimpi, dalam proses deja vu, gitu ya. Itu kenapa Scientology punya penjelasan yang detail tentang reinkarnasi tersebut, bahwa yang berpindah itu bukan tubuhnya ke tubuh yang lain, tapi yang berpindah adalah gelombang atau memorinya ke perangkat atau tubuh yang lain. Makanya kadang-kadang ada orang yang tubuhnya itu atau wajahnya berbeda tapi ingatannya sama. Tapi beruntungnya lagi ada yang tubuhnya sama dan ingatannya sama. Itu adalah proses langka yang terjadi, atau ya mungkin bisa disebut mujizatnya pemahaman atau kepercayaan Scientology. Kaitannya dengan agnostik, menurut saya kalau misalnya orang bertanya kepada saya tentang proses apa yang terjadi setelah kematian, ya proses yang dipercayai Scientology itu adalah proses yang masuk akal atau paling masuk akal. Kenapa? Karena ya semuanya dijelaskan dalam bentuk sains gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang Tuhan, kita kan sangat sulit menjelaskannya. Ini sama lagi seperti misalnya kamu percaya nih sama orang gila. Kamu bilang nih orang gila itu gila ngomong sendirian. Orang gila itu gila ngomong sendirian, badannya kotor, makan sampah dan segala macam. Tapi yang kita fokuskan adalah dia bicara sendirian. Lalu apa bedanya dengan manusia yang berdoa? Beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah snap stories yang cukup dapat banyak kicauan juga di DM, bahwa saya bilang pada dasarnya manusia itu tidak sebenarnya bukan manusia tidak, tapi Tuhan itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Tapi manusia butuh kepercayaan atau butuh keyakinan bahwa Tuhan itu ada untuk mempercayai atau untuk kebutuhan kepuasan batinnya gitu ya. Karena kalau Tuhan itu ada
dan kita berbicara dalam doa, apa bedanya manusia dengan orang gila? Sama-sama berbicara sendiri kok, ya kan? Ya kan? Sekarang apa misalnya bedanya saya bicara dengan mic ini nih? Itu kan saya berbicara sendiri juga. Tapi ada proses tanggap kalau saya berbicara dengan orang lain. Nah, dengan Tuhan, apakah saat kita berdoa dan berbicara dengan Tuhan, Tuhan ini benar-benar ada? Atau mungkin kita cuma berbicara dengan diri kita sendiri? Jadi semuanya sekali lagi kembali ke prinsip ketidaktahuan. Kalau diminta pertanyaan yang paling dekat dengan proses ilmiah tentang proses penciptaan, maka mungkin kita akan membawanya ke proses atau paham kreasionisme, karena di sana dijabarkan juga ada yang proses penciptaan secara independen, proses penciptaan secara kepercayaan tertentu, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang setelah kematian, kita bisa berbicara tentang reinkarnasi, kita bisa berbicara tentang Scientology, tergantung di mana kita mau dibawanya. Tapi kalau dari proses agnostik tetap independen, percaya tentang prinsip ketidaktahuan. Tapi ya kita tetap membuka. Makanya kalau orang tanya ke saya, apa yang Mas percayai tentang kejadian setelah kematian? Ya, saya akan jawab tidak tahu. Wah, kalau begitu apa tuh fungsinya agnostik kalau tidak tahu? Ya nggak tahu. Itu paling awamnya. Karena saya jujur paling menghindari perdebatan, saya paling menghindari hate speech. Tapi konsep dasar ketidaktahuan ini bisa saya bawa juga tentang apa yang saya tahu. Makanya saya bilang kalau misalnya ada orang minta pendapat tentang proses-proses atau tentang kepercayaan tertentu, saya akan bisa menjelaskan dengan apa yang saya tahu. Tapi pada dasarnya selama saya tidak mengalami, selama saya tidak melihat atau tidak berpengalaman tentang sesuatu yang bersifat magis, bersifat tidak logis, ya saya akan tetap berprinsip tidak tahu. Ciao. Belok kanan belok kiri jalan ke bawah. Besok bohong besok jujur besok munafik. Terserah.